3 level memaafkan yang bisa melancarkan dan menarik rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan memaafkan. Nah, di video-video saya sebelumnya saya sudah jelaskan memaafkan itu seperti apa gitu kan. Yang jelas adalah memaafkan itu kita melepas semua emosi kita dan kita bisa netral ya terhadap sesuatu yang mengingatkan kita pada luka batin di masa lalu gitu. Nah, di sini saya ingin bahas tema terkait dengan 3 level memaafkan ya. Jadi saya menyimpulkan ada 3 level yang memaafkan. Level pertama adalah level dengan cara membalas. Ya, gini. Loh, kalau misalnya dibalas berarti nggak memaafkan. Nah, jadi saya punya sudut pandang bahwa begini, yang namanya memaafkan itu kan melepaskan emosi negatif yang ada di dalam diri. Nah, kalau misalnya kita belum bisa melepaskan emosi kita nih, ya, kemudian masih memuncak di sini, ya, ketika teringat kejadian itu kita memuncak atau ketika teringat nama seseorang yang melukai batin kita, kita memuncak batinnya, ya, otomatis, ya ini masih terpendam nih. Maka dari itu kita perlu yang namanya melepaskan emosi itu. Nah, melepaskan emosi itu bisa dengan cara membalasnya. Namun, perlu dipahami bahwa yang namanya membalas itu biasanya kadarnya jauh lebih berat dibanding dengan yang pertama tadi. Artinya gini, ketika Anda katakanlah dipukul nih, lalu Anda balas memukul, biasanya ya balasan pukulan Anda itu jauh lebih keras dibanding dengan saat Anda dipukul. Karena ketika Anda memukul itu, Anda mengintensikan emosi Anda, amarah Anda, meluapkan amarah Anda. Ya, sehingga di sini kalau misal dipikir-pikir, ditimbang-timbang tidak adil. Ya, ada ketidakadilan ketika Anda dipukul katakanlah skalanya 5, lalu Anda membalasnya skalanya bisa saja 6 atau 7. Ya. Nah, lantas bagaimana cara membalasnya? Nah, tentu saja sesuai dengan perkiraan kita, perkiraan Anda. Memang tidak bisa dipastikan seberapa adil, seberapa besar skalanya atau takarannya. Namun, untuk bisa membalasnya itu bisa secara fisik, bisa secara langsung, atau Anda bisa begini nih. Bayangkan orangnya di depan, ya, lalu lihat orangnya, lantas Anda luapkan emosi Anda di situ. Anda kalau misalnya mau memukul ya udah pukul aja. Anda mau menusuk ya udah tusuk aja. Tapi kan itu kan bayangan yang ada di depan Anda, bukan orang beneran, bukan orangnya beneran. Kalau misalnya Anda menusuk orang, ya Anda dikasuskan. Ya. Nah, maka dari itu yang jelas Anda perlu meluapkan emosi Anda karena Anda sedang memendam amarah ini loh yang perlu diluapkan atau yang perlu dilepaskan. Nah, itu level yang pertama. Kemudian yang level kedua nih. Level kedua ya, membiarkan. Ya, kita memaafkan, ya udah kita nggak ngapa-ngapain tuh. Jadi ketika kita dipukul, kita udah terima, ya. Kalau yang pertama tadi kan kita nggak terima nih, makanya kita membalas sehingga memukul. Kalau yang kedua ini, ya udah kita biarin aja. Ya, artinya kita sudah tidak sakit hati lagi terhadap perlakuan itu atau kejadian itu. Nah, ketika kita membiarkannya, otomatis nih, ya, dan kita menerima, kita sudah merilis emosi kita karena kita menerima. Saat kita menerima, otomatis emosi udah nggak ada nih. Emosi atau luapan amarah di dalam diri udah nggak ada karena kita sudah legowo. Gitu. Itu yang level kedua. Kemudian level yang ketiga, ini level yang paling tinggi, yaitu apa? Mendoakan kebaikan untuknya. Nah, ini yang tidak banyak orang mampu, ya kan? Karena yang namanya mendoakan orang yang telah melukai hati kita, yang telah
membuat kita menderita, sengsara, kecewa, sedih, kesal, dan sebagainya. Itu nggak gampang. Namun meski demikian ya, pasti bisa kalau kita mau melatihnya. Nah, Anda ini kalau misal saat ini nih ya sedang dilukai batinnya, entah Anda dicemooh, entah Anda pernah disakiti secara fisik atau non fisik secara verbal ya, Anda difitnah dan sebagainya. Nah, tinggal Anda pilih nih mau ke level berapa, level 1 membalas, level 2 membiarkan, atau level 3 nih mendoakan. Yang jelas ketika kita bisa memaafkan ya, kita bisa berdamai dengan masa lalu, dengan seseorang, insya Allah kemudahan rezeki datang, berbagai macam keberuntungan dan keajaiban itu hadir dalam hidup kita. Sebaliknya, ketika orang masih belum bisa memaafkan, masih memendam rasa benci, lantas kebencian dan amarah, dendam itu masih digenggam erat, maka itu bisa menyumbat berbagai macam datangnya rezeki. Tentu saja Anda tidak mau kan? Anda ingin lancar rezeki kan? Nah, maka dari itu yuk mulai berlatih memaafkan. Ya, kita berlatih. Sebab yang namanya hidup itu adalah latihan. Dan kita akan terlatih terhadap apa yang kita latih. Itu saja yang saya sampaikan. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah dan dimudahkan rezeki. Saya salam, terima kasih, dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.